Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Paramita Dewi, NIM 21 kelas 3A. Di sini saya akan melakukan konfigurasi routing statis dengan cara GUI dan CLI. Sebelumnya, routing adalah suatu proses pada paket yang akan meneruskan jaringan dari satu jaringan menuju ke jaringan lainnya melalui internet. Sedangkan routing statis adalah jenis routing yang dilakukan oleh administrator untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Dalam routing statis terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan routing statis adalah yang pertama, pengiriman paket data lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Yang ketiga, menghemat bandwidth karena pada saat pertukaran paket tidak ada bandwidth yang terbuang. Yang keempat, lebih aman karena router hanya mengirim paket ke tujuan. Sedangkan kekurangan routing statis adalah yang pertama, implementasi yang terbilang cukup rumit. Yang kedua, sulit untuk diterapkan pada jaringan dengan skala yang besar. Yang ketiga, membutuhkan proses konfigurasi yang lebih lama. Yang keempat, jika ada jalur yang rusak, maka jaringannya akan terhenti. Yang kemudian, langsung saja saya akan mencoba untuk melakukan konfigurasi routing statis dengan cara GUI dan CLI. Di sini saya akan melakukan konfigurasi routing statis dengan cara GUI terlebih dahulu. Yang pertama adalah siapkan topologi seperti berikut ini. Kemudian kita masukkan IP pada router sesuai dengan keterangan yang sudah ada di sini. Kita klik pada router 0, kemudian config. Kemudian kita menuju ke fast Ethernet 0/0. Kita masukkan IP-nya sesuai dengan keterangan yang sudah ada. Kemudian jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya ke fast Ethernet 1/0. Kita masukkan IP, kemudian jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya untuk masukkan IP router pada router kedua dan ketiga. Caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan masukkan IP pada PC. Klik PC, kemudian desktop, kemudian IP configuration. Untuk IP address-nya masukkan sesuai dengan keterangan. Nah, untuk default gateway ini kita ambil dari IP di fast Ethernet 1/0 pada router 0. Kemudian untuk PC selanjutnya juga sama. Masukkan IP-nya, kemudian default gateway-nya kita ambil pada IP fast Ethernet 1/0 di router 0. Selanjutnya PC pada router terakhir. Kita klik PC, kemudian masukkan IP-nya sesuai dengan keterangan yang sudah ada. Kemudian untuk default gateway-nya kita isi IP address sesuai dengan fast Ethernet 1/0. Langsung saja kita akan melakukan konfigurasi secara GUI. Kita klik pada router 0, kemudian kita klik static, kemudian untuk networknya ini kita ambil dari IP address di router terakhir, yaitu networknya 192.168.120.0, kemudian maxnya 255.255.255.0, dan untuk next hopnya kita ambil 192.168.22.2, kemudian add, sehingga nanti akan muncul di sini seperti berikut ini. Kemudian selanjutnya kita isikan lagi untuk networknya, kita ambil 192.168.22.2, kemudian netmaxnya 255.255.255.0, sedangkan next hopnya kita ambil di router tengah
bagian fast Ethernet 0/0. Kita ambil IP-nya 192.168.21.2. Kemudian kita add, nanti akan muncul di sini. Selanjutnya kita masuk ke router yang tengah. Masuk ke config, kemudian static. Kemudian untuk yang tengah ini kita ambil IP pada router pertama dan router terakhir. Nah, untuk networknya kita ambil pada IP fast Ethernet 1/0, yaitu 192.168.100.0, kemudian netmasknya seperti sebelumnya, yaitu 255.255.255.0. Sedangkan next hopnya kita ambil IP pada router pertama, yaitu di bagian fast Ethernet 0/0, 192.168.21.1. Kemudian kita add sehingga nanti akan muncul di sini. Selanjutnya kita masukkan IP router pada fast Ethernet 1/0 di bagian router terakhir. Networknya kita isi 192.168.120.0, kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian next hopnya kita isi 192.168.22.2. Kemudian kita add, maka akan muncul di sini. Selanjutnya kita coba untuk melakukan tes simple PDU untuk memastikan bahwa sudah benar. Masih proses. Kemudian kita coba tes PDU lagi. Nah, ini sudah sukses semua, berarti sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan mencoba konfigurasi routing statis dengan cara CLI. Sini saya menggunakan topologi dengan sama seperti sebelumnya dan IP yang sama seperti topologi sebelumnya. Yang pertama kita klik pada router, kemudian config, kita on-kan pada bagian fast Ethernet 0/0 dan pada bagian fast Ethernet 1/0. Kita menuju pada CLI. Kita enter, Ctrl Z, kemudian enter. Kita klik EN, config INT FA 0/0, kemudian IP, kita masukkan IP pada router pertama pada bagian 0/0, yaitu 192.168.255.255.255.0. Kemudian no shoot dan INT FA 1/0, IP address 192.168.100.1. Kemudian no set. Kemudian kita masuk ke router yang kedua. Kita masuk ke config, kemudian kita
kok kita on-kan terlebih dahulu pada fast Ethernet 0/0 dan pada fast Ethernet 1/0. Dan kita menuju CLI. Kemudian kita config kemudian int fa 0/0, kemudian IP add kita masukkan IP address-nya di bagian 0/0. Kemudian nolsat, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Kita ulangi lagi, IP add 192.168.21.2. kita beri netmax-nya juga ya. Kemudian nolsat ntfa 1/0, kita masukkan IP address fa 1/0 di router yang tengah 92.168.255.255.255.0. Kita menuju router yang terakhir. Kita masukkan IP address pada fast Ethernet 0/0 di router terakhir. Jangan lupa diberi netmax-nya juga. Masya Allah. Maaf, salah. Kita masukkan, kita ulangi lagi. 168.120 ya. Ternyata kita salah masukkan IP. Mohon maaf, salah. Kita di bagian IP fast Ethernet 0/0 itu 192.168.22.2, kemudian kita isi netmax-nya. Nah, kemudian nolsat, kita masukkan int fa 1/0, kemudian kita masukkan IP address pada bagian fast Ethernet 1/0 di router ketiga. Masukkan IP-nya sesuai dengan keterangan yang sudah tertera di situ ya. IP, kemudian nolsat. Nah, sudah. Kita langsung saja konfigurasi antar router ya. Kita buka router yang pertama, masukkan IP root. Nah, di bagian router pertama ini kita ngambil IP address pada bagian router ketiga. Jadi saat kita mengisi IP root pada router pertama, kita masukkan IP address fast Ethernet 1/0 di bagian router terakhir. Jadi IP root
2.168.120.0, kemudian 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP pada fast Ethernet 0/0. Jadi 192.168.22.2. Kemudian IP root. Lagi kita masukkan IP pada fast Ethernet 0/0 di router terakhir, yaitu kita masukkan 192.168.22.0, kemudian 255.255.255.0. Kemudian satunya kita masukkan IP fast Ethernet 0/0 kok. Kita masukkan 255. Masukkan kita masukkan IP fast Ethernet 0/0 pada bagian router kedua. Selanjutnya kita masuk ke router yang tengah. Kita ketikkan IP root. Nah, untuk router yang tengah ini kita ambil IP address pada router pertama dan IP address pada router terakhir. Jadi yang pertama kita IP root IP root 192.168.0.255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP yang fast Ethernet 0/0. Dan IP root. Untuk IP root selanjutnya kita ambil di bagian router terakhir, yaitu 192.168.0.255.255.255.0 dan 192.168.22.2. Enter. Selanjutnya untuk kita masuk ke router yang terakhir. Untuk IP rootnya kita ambil di IP router pertama, itu 192.168.100.0.255.255.0 168.21.1 IP root. Kita masukkan IP root 192. IP root ini dengan ini. Jadi kita masukkan 192.168.21.0. Kemudian untuk mengetesnya kita akan melakukan dengan cara simple PDU. Kita percepat terlebih dahulu.
Nah, biasanya pada percobaan 3 pertama itu failed ya, terus nanti seterusnya akan sukses. Kita hapus dulu, kita coba simple PDU lagi. Nah, ini masih proses. Kita ulangi lagi. Nah, ini sudah berhasil semua. Kita akan coba melakukan testing. Kita masukkan IP address pada lab PC yang beda router. Kita coba lagi pin 192.120 titik. Nah, ini sudah berhasil. Mungkin itu saja video konfigurasi routing statis dengan cara CLI dan GUI. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.